Selanjutnya adalah spektrofotometer. Jadi ini alatnya untuk spektrofotometer. Ada fungsinya yaitu untuk menghitung reflektasi spektral, termasuk untuk monokromator. Kemudian nilai tristimulus ini bisa dihitung dengan standar iluminan atau sumber cahaya yang standar, ABC atau D65, bisa apa saja. Kemudian konstansi untuk warna, jadi konsistensi untuk warna. Kemudian metamerism juga bisa dinilai atau dihitung dengan spektrofotometer. Kalau tadi sebelumnya itu tidak bisa dihitung, jadi ini ya, colorimeter itu tidak bisa menghitung metamerism. Kalau spektrofotometer bisa mengukur metamerism. Kemudian apa saja yang ada di spektrofotometer? Ya, jadi ini yang ada di dalam spektrofotometer. Ada sphere itu seperti ini ya, bulatan seperti bola dunia. Kemudian geometri, kemudian sumber cahaya menggunakan xenon, kemudian sampel dengan menggunakan cahaya putih, kemudian monokromator, kemudian fotodioda. Kemudian pilihan-pilihan yang ada di alat tersebut yaitu spekular. Jadi hanya untuk pengetahuan saja ya. Jadi apa saja spekular termasuk bisa termasuk, bisa tidak. Kemudian UV juga bisa dimasukkan atau tidak. Kemudian UV filter, jadi filter UV-nya bisa divariasikan. Kemudian view-nya atau ketika kita lihat hasilnya itu bisa luas, bisa kecil atau sangat kecil. Jadi kalau misalnya di spektrofotometer bisa dilihat seperti ini. Jadi berbagai warna bisa langsung dinilai, baik itu yang tidak bertekstur maupun yang bertekstur seperti ini. Kemudian ini jenis spektro, ada berbagai jenis spektro ya, diantaranya adalah Macbeth 2020. Ini prinsip kerjanya, jadi kalian bisa nanti dilihat di PDF yang saya bagikan. Jadi ini ada display keyboardnya, kemudian prosesornya, maksudnya di sini ada komputernya. Kalau terus sudah komputerisasi pasti ada komputer yang bisa kita lihat hasilnya, angkanya, datanya, dan lain-lain. Kemudian di sini ada specular port atau sphere yang tadi saya bilang bulatan seperti bola dunia. Kemudian di sini refleksi cahayanya dan lain-lain. Nanti kalian bisa cari di YouTube bagaimana spektrofotometer bekerja. Kemudian instrumen atau peralatan untuk dual monokromator. Kalau colorimeter kan tadi mempunyai hanya satu monokromator. Nah, kalau yang modern itu paling tidak mempunyai dua monokromator. Jadi yang pertama adalah untuk mengukur cahaya dari sampel. Kemudian yang kedua adalah menghitung cahaya yang direfleksikan pada dinding sfernya tadi, atau bulatan atau lingkarannya tadi ya, seperti bola dunia. Kemudian ini adalah jenis yang lain, ada Spectra Flash 500. Jadi mereknya beda-beda, jadi satu jenis alat tapi seperti
perusahaan yang memproduksi beda, cara kerjanya juga berbeda, tapi prinsipnya sama. Kemudian di sini menggunakan xenon, jadi cahayanya menggunakan xenon. Kemudian ini sampelnya di sini, kemudian ini prinsip kerjanya, ini komputernya untuk membaca datanya. Ada juga jenis namanya Spectra Flash 600. Di sini lensa-lensa yang digunakan. Kemudian di sini ada sampelnya, ini sphere-nya. Kemudian ini light source-nya atau sumber cahayanya. Kemudian untuk menghitung larutan warna menggunakan UV vis, ini prinsip kerjanya. Ini yang ada di lab kita, jadi kurang lebih seperti ini untuk perhitungan warna pada larutan zat warna. Kemudian ini untuk mengkalibrasi spektrofotometer, jadi kalibrasinya itu bisa berupa kalibrasi warnanya, karena kalau misalnya biasanya sering dipakai kemudian tidak terkalibrasi, maka data yang dihasilkan juga akan tidak sesuai dengan standar, maka harus sering dikalibrasi. Jadi kalibrasinya bisa terhadap warnanya, standar warnanya, kemudian paling tidak dinyalakan, dimatikan, kemudian bisa dia dinyalakan selama 8 jam, kemudian bisa juga mengkondisikan temperatur dan kelembapan ruangannya. Kemudian presentasi sampelnya, jadi sampelnya itu harus dikondisikan juga. Seperti kalian belajar di evaluasi tekstil, sampel itu juga harus dikondisikan sebelum diuji. Jadi di sini sampel itu harus dikondisikan di lingkungan yang ber-AC dalam ruangan. Kemudian contoh-contohnya bisa untuk lembaran-lembaran kain, atau untuk benang, atau untuk rajutan, kemudian juga bisa untuk sampel yang berbentuk serbukan, atau yang delicate, atau yang lemah lembut, atau yang bisa juga untuk yang fragile, atau yang mudah patah atau mudah rusak. Jadi perlakuannya beda-beda. Kemudian perhitungan secara online atau bisa langsung dimasukkan datanya ke komputer. Yaitu harus menghitung geometrinya tadi yang 450 kemudian sphere-nya tadi atau yang terjadi buatan bolanya itu juga harus terintegrasi. Kemudian jika ada lembaran-lembaran, misalnya kita menguji beberapa helai kain, jadi harus diposisikan dengan benar. Selanjutnya adalah Gonius spektrofotometer. Nah, ini yang untuk perhitungan derajat. Jadi di sini sampel, kemudian dari spekularnya itu bisa dihitung beberapa derajat. Misalnya di sini 25, 45, 75, 110. Kemudian di sini ada sumber cahayanya. Kemudian biasanya juga digunakan untuk kain-kain atau bahan yang ada coatingnya atau ada lapisan luarnya itu seperti yang mengkilap gitu. Jadi metalik dan fluoresan gitu ya, kurang lebih seperti mengkilap
seperti metal. Kemudian untuk memilih kita menggunakan apa sih, kayak spektrofotometer atau kolorimeter atau gonio spektrofotometer atau yang lainnya, bagaimana mesin yang mana yang harus kita gunakan. Nah, jadi ya tergantung kita mau seperti apa sampelnya dan lain-lainnya. Contohnya di sini, apakah spektral data itu disyaratkan. Jadi kalau kita mau pakai spektral data ya harus pakai spektrometer misalnya. Kemudian geometrinya bagaimana, apa harus ada geometrinya, kemudian presisi dan akurasinya mau seperti apa, kemudian softwarenya yang terhubung di mesin tersebut, kita mau menilai apa, itu harus menjadi pertimbangan. Seperti kalau kita mau menguji suatu bahan, tergantung kita mau masuk untuk mengujikan apa nih. Jadi harus jelas dulu kita mau mengujikan apa, baru dipilih mesinnya supaya tidak salah. Kemudian selain itu juga service dan supportnya, maksudnya kalau misalnya kita di perusahaan, apakah teknisinya itu bisa menjalankan alat itu, apakah staffnya bisa membantu dan lain-lain. Kemudian harga juga berpengaruh, atau cost atau biaya yang kita keluarkan untuk alat. Penting untuk kalian untuk penelitian. Jadi biasanya misalnya di kampus nih tidak ada alat yang kalian inginkan, kemudian kalian standarnya tinggi, alatnya harus yang canggih, yang lengkap, maka harus ke lab yang lain, dan lab yang lain juga harus membayar sekian untuk kalian penelitian menggunakan alat tersebut. Jadi sebelum kita praktek untuk menguji, kita harus tahu apa yang akan diujikan, standar alat apa yang akan kita gunakan. Kemudian ada yang namanya lain lagi, digital camera based colorimetry. Jadi di sini bisa langsung kita masukkan alatnya, masukkan bahannya, kemudian ada langsung kalibrasi warnanya. Jadi ini ada komputernya, kemudian ini ada kamera digitalnya ya. Kemudian dalamnya itu ada cahaya yang terstandarisasi dalam kabinet ini. Jadi bisa kita langsung menilai warnanya. Jadi di dalam alat tadi DJI itu ada display untuk kalibrasi, kemudian yang bisa mengatur cahaya di dalamnya, kemudian mengkalibrasi warna yang dihasilkan oleh kamera digital. Kemudian ada softwarenya juga, software yang tadi ada komputernya ya. Jadi ada karakteristik kameranya, karakteristik monitornya, kemudian perhitungan untuk warnanya, juga tekstur dan perbedaan warna. Kemudian fungsi DJI adalah untuk mengcapture atau menangkap warna secara akurat melalui gambar-gambar atau foto ya, karena ada kamera digital tadi. Kemudian prediksi warnanya bisa XYZ atau LAB. Kemudian informasi warnanya bisa banyak. Contohnya adalah objek-objek yang punya bentuk tidak reguler atau punya bentuk random seperti itu. Kemudian complex shape ya, bentuk atau pattern atau motif yang kompleks. Kemudian bisa mendeterminasikan banyak warna dalam satu sampel. Kemudian tekstur tadi ya. Kemudian menilai ketahanan lunturnya. Jadi DJI itu istilahnya lebih modern dibandingkan bisa 3D dibandingkan spektrometer yang hanya bisa satu dimensi, misalnya hanya untuk permukaan kain dan lain-lain. Kalau DJI ini bisa 3 dimensi. Dan DJI ini juga ada yang